Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan hasil dari Project Citizen yang berjudul Kasus Suku Ayu dan Suku Muay yang dikenal dengan kasus ALS on Papua. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Next. Yang pertama ada Julian, lalu ada Wafda, lalu ada saya sendiri, Rini Aufa, ada Isnaini, Rati, Irma, Aulia, Siwi, dan Nur Aini. Next. Pada pembahasan kali ini, kami membahas 6 topik. Yang pertama adalah latar belakang, analisis masalah HAM, peran dan upaya pemerintah, dampak dari kasus, berita wawancara, serta langkah-langkah memberantas HAM. Next. Yang pertama dari segi latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu suku Ayu berasal dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, dan suku Moai dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mereka telah memanfaatkan hutan dan tanah adat sebagai ruang penghidupan bersama, berburu, berkebun, pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi, dan pengembangan pengetahuan. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan fungsi dan daya dukung lingkungan alam. Next. Nah, di sini merupakan wilayah suku Ayu dan suku Moy. Di sebelah kiri merupakan wilayah suku Ayu dan di sebelah kanan merupakan wilayah suku Moy. Next. Nah, apa sih yang terjadi pada permasalahan ini? Dapat dilihat di sini ada beberapa berita-berita dari media cetak, seperti ada dari website, kemudian ada dari YouTube, kemudian ada foto dari suku Moy di Mahkamah Agung, serta di Instagram dikenal sebagai hashtag All Eyes on Papua. Next. Lalu inti permasalahan dari kasus ini yang pertama adalah gugatan suku Ayu dan Moy berawal dari pemberian izin lingkungan hidup oleh pemerintah provinsi untuk PT Indo Asiana Lestari yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar, sebagian di hutan adat Marga Waro, bagian dari suku Ayu. Gugatan ini kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua, sehingga suku Ayu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Suku Moy juga mengajukan gugatan terhadap PT SAS yang akan membabat lebih dari 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. Kedua suku mengajukan kasasi setelah hakim menolak gugatan mereka. Next. Selanjutnya untuk HAM dan gugatan ditolak akan dijelaskan saya. Baik, kemudian terdapat analisis HAM. Yang pertama yaitu adanya gugatan dari MHA Suku Ayu tanggal 2 November 2021 mengenai proyek di distrik Mandobo dan Fovi yang merugikan masyarakat dan melanggar PP nomor 22 tahun 2021 karena pemerintah Provinsi Papua sejak awal tidak transparan mengenai perizinan AMDAL dan tidak melibatkan masyarakat dalam hal tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah analisa permasalahan HAM. Yang pertama, pelanggaran hak atas tanah adat. Jadi, keberadaan masyarakat hukum adat itu telah diatur secara tegas dalam Konstitusi Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, presiden kepada perusahaan sawit tanpa persetujuan masyarakat merupakan bentuk dari pelanggaran hak. Yang kedua, tidak adilan prosedur. Pemerintah Provinsi Papua tidak transparan serta tidak melibatkan masyarakat dalam pemberian izin AMDAL. Hal ini juga melibatkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana penilaian HAMDAL hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Next. Yang ketiga, pelanggaran atas hak hidup. Bagi masyarakat suku Ayu dan suku Moy, hutan adat tidak hanya menjadi tempat tinggal mereka, namun juga menjadi sumber makanan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Selanjutnya masih dengan analisis HAM, di mana di sini ada terkait dengan undang-undang pada pasal 28D ayat 3, yang mana berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak kesempatan termasuk kepemilikan wilayah yang sama. Begitu juga dengan suku Ayu dan juga suku Moy. Mereka berhak menempati dan mengolah wilayah sesuai dengan hukum, tidak dapat dicabut begitu saja hak apalagi wilayah tersebut, tempat tinggal dan juga sumber kehidupan bagi suku atau penduduknya.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 2020 tentang Ciptaker ini dalam penyusunan AMDAL tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya mewajibkan penyusunan AMDAL untuk ikut melibatkan masyarakat terdapat langsung. Yang mana ini sudah melanggar bahwa tidak ada keterlibatan antara suku Awyu dan juga suku Moai. Baik, berikutnya merupakan peran dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, adanya pengawasan dan peninjauan izin. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pertanian Nasional bertanggung jawab untuk meninjau dan mengawasi pemberian izin lahan untuk perusahaan perkebunan sawit. Dalam kasus ini, mereka diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari dan PT Sariwarna Adikarya Sejahtera, memastikan bahwa proses pemberian izin tersebut sesuai dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat adat. Yang kedua, adanya dukungan hukum dan mediasi. Pemerintah pusat maupun daerah dapat menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat adat yang menggugat perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga bisa memfasilitasi mediasi antara masyarakat adat dan perubahan untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Yang ketiga, implementasi kebijakan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan hak wilayah atau hak atas tanah adat. Penegakan kebijakan ini sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, suku Awyu, dan Moai dihormati dan dilindungi. Yang keempat, intervensi langsung dari pejabat tinggi. Pejabat tinggi pemerintah seperti presiden atau menteri terkait dapat turun tangan secara langsung untuk menangani masalah ini. Mereka dapat memberikan arahan kepada instansi terkait untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cepat dan adil, serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ditindak tegas. Yang kelima, penegakan hukum dan pemberian sanksi. Pemerintah dapat menegakkan hukum dengan tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Pemberian sanksi yang tegas akan menjadi langkah penting untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan masyarakat adat dan lingkungan. Next. Masih dalam peran pemerintah, yaitu dialog dengan masyarakat adat. Pemerintah perlu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat adat Papua, mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama. Dialog terbuka dan inklusif dapat membantu mengatasi ketegangan dan memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Pemerintah harus memastikan perlindungan hutan adat lingkungan di Papua. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dan penegakan peraturan lingkungannya. Akibat kasus All Age on Papua yang telah menyoroti berbagai isu di Papua dan memicu perbincangan yang lebih luas. Berikut beberapa dampak yang terkait. Ada 3 dampak. Yang pertama, deforestasi dan emisi karbon. Di sini hilangnya hutan di Papua untuk proyek perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan emisi sekitar 25 juta ton karbon dioksida. Jumlah ini setara dengan 5% dari tingkat emisi karbon yang diperkirakan pada tahun 2030. Lalu dampak yang kedua meliputi akses pendidikan dan kesehatan. Papua menghadapi masalah akses pendidikan dan kesehatan yang minim. Kasus gizi buruk, penularan HIV atau AIDS, dan kematian ibu melahirkan menjadi permasalahan yang meluas dan menakutkan. Lalu dampak yang terakhir yaitu adanya konflik bersenjata. Konflik di Papua selama puluhan tahun telah menyebabkan ratusan hingga ribuan orang tewas dan mengungsi. Isu politik dan hukum juga menjadi sorotan. Next. Selanjutnya ada berita wawancara All Eyes on Papua, di mana menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama, Hendrikus Frankiworo sebagai masyarakat adat suku Awyu, dan narasumber kedua, Emil Kladen, aktivis masyarakat adat. Pertanyaan yang pertama, awal mula industri ekstraktif masuk ke tanah Papua. Dijawab tahun 2013, tapi sebelum tahun 2013 itu sudah ada perusahaan Korindo. Setelah Korindo masuk, lalu ada PT 7 Menara Group yang masuk ke wilayah suku Awyu, memberikan uang masuk kepada masyarakat sekitar tanpa diketahui masyarakat aslinya. Karena ada masyarakat yang dipakai perusahaan dan mengatasnamakan
marga lainnya, akhirnya wilayah adat masuk dalam area perusahaan dan tidak diketahui masyarakat aslinya. Jumlah marga yang masuk dalam area perusahaan sudah mencapai 375 lebih, menggusur dua sungai yaitu Sungai Digul dan Sungai Mapin. Jika dibabat habis, tidak ada tempat lagi untuk warga Woro. Pertanyaan yang kedua, kenapa industri ekstraktif sekarang mengincar Papua? Jawab, dulu zaman Presiden Soeharto pernah dibilang hutan di Indonesia banyak, jadi gampang bayar hutang. Dan data sekarang jumlah luas hutan tinggal 94 juta hektar. Dari 94 juta hektar, 40% hutan primer itu ada di Papua. Jadi hampir setengah hutan Indonesia di Papua. Jadi tidak heran banyak aktivis pemerhati lingkungan itu mengatakan bahwa hutan di Papua benteng terakhir untuk menyelamatkan iklim. Tahun 84-an, ada pemetaan yang didanai Bank Dunia itu untuk proses transmigrasi. Jadi pembukaan lahan itu sudah membabat sebagian hutan. Dekade 90-an sampai sekarang, perusahaan masuk dengan mas perusahaan masuk dengan memasukkan tenaga kerja luar dengan proyek transmigrasi, di mana sudah dipersiapkan dan bukan orang Papua. Hal ini akan menyebabkan masalah tersendiri antara manusia. Next. Selanjutnya, masih dalam berita wawancara, dalih membuka lapangan pekerjaan biasanya digunakan pihak-pihak yang biasanya di belakangnya industri ekstraktif. Padahal secara fakta dari Bappenas yang berbicara tentang lapangan pekerjaan industri sawit itu hanya 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Ribuan tenaga kerja di 2023, data dari ISDM Go. Tetapi akan menjadi lapangan kerja yang dibuat oleh UMKM. UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak lebih 100 juta pekerjaan. Jadi dalih membuka lapangan pekerjaan dengan membuka perusahaan oleh UMKM. Bahkan UMKM dapat menyumbang PDB pendapatan domestik bruto sebesar 61% dibandingkan dengan industri ekstraktif yang tadinya hanya menyumbang PDB 5-8%. Next. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah pemberantasan kasus. Yang pertama, melakukan penegakan hukum dengan langkah investigasi, penindakan, serta transparansi. Hal ini ditujukan agar mendapatkan hukum yang adil dan transparan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kampanye yang berkaitan dengan pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu melakukan program rekonsiliasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan perdamaian jangka panjang di lingkungan masyarakat. Untuk yang keempat adalah melakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang mana di sini yaitu membangun perekonomian yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengembangkan perekonomiannya secara mandiri. Yang kelima yaitu menghormati dan melindungi seluruh hak adat yang ada di masyarakat. Untuk yang keenam, yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak atau organisasi eksternal untuk memberikan dukungan teknis, finansial, dan advokasi sebagai upaya menyelesaikan konflik. Serta yang ketujuh adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap situasi di wilayah suku Auyu dan suku Moy. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.